Udah oke? Sebelum kita mulai, teman-teman silakan siapkan dulu teman-temannya. Berdiri. Beri salam. Selamat siang, Miss. Selamat siang semuanya. Sebelum kita mulai doa belajar, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Erik, Miss minta tolong untuk pimpin doanya. Ya, boleh Pak. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Namo Sangya Adinudaya Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Sari Bodhisattvaya Mahasattvaya Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Oke, terima kasih Erik yang udah mimpin doa. Silakan duduk semuanya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, bagaimana kabar kalian semuanya? Baik. Sudah makan? Sudah. Perjalanan menuju ke sekolah ada kendala? Tidak. Nggak ada? Yakin nggak ada? Benar ya, berarti aman ya. Siapa yang terlambat hari ini? Ada yang terlambat nggak? Nggak ada. Aplaus dulu dong untuk kelas ini. Berarti kalian semuanya sudah bisa mendisiplinkan diri untuk tidak datang terlambat ke sekolah. Oke. Kemudian, Miss lanjut dulu. Kita absen dulu lah ya. Oke, Oke. Miss. Kita absen dulu. Ada teman-teman yang nggak datang? Semua, Miss. Datang semua? Ya. Bentar ya. Miss lihat dulu absen kalian. Iya. Oke, kita absen dulu. Agnes ada? Oke. Andreas? Budiono? Karisa? Chelsea? Kristela? Delvina? Erik? Hadir, Miss. Felisa? Claudia? Gelia? Harley? Hadir, Miss. Mana Harley? Oh ya, dia. Indah? Oke. Jacinta? Jesslyn? Jolis? Kelvin? Hadir, Miss. Louis? Hadir, Miss. Mareka? Marsali? Natalia? Patrick? Hadir. Revalina? Richie? Hadir, Miss. Stephen? Hadir, Miss. Teddy? Hadir, Miss. Theo? Muksin? Hadir, Miss. Pelin? Diana? Kemudian Vincent? Hadir, Miss. William? Hadir, Miss. Oke, terima kasih. Berarti semuanya hadir ya. Sebelumnya, ada nggak yang punya kata-kata motivasi hari ini? Saya. Ada, Erik ada, Rik? Marita ada, Miss. Coba, mereka apa? Ayo. Jangan lupa berdoa sebelum melakukan sesuatu
Oke. Jangan lupa berdoa sebelum melakukan sesuatu kegiatan. Betul ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu semuanya harus diberkati. Betul atau tidak? Betul. Oke. Lanjut. Kita akan menyanyikan lagu wajib. Lagu apa? Maju tak gentar. Suaranya yang semangat ya. Silakan peserta didik semuanya berdiri. Oke, mulai ya. Suaranya yang besar ya, harus saya teriak ya. Semangat ya. Oke, 3, 2, 1. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, tapi tak diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerang, menerang terjang. Tak gentar, tak gentar, bergerak, bergerak, majulah, majulah, menang. Oke, silakan duduk kembali. Nah, biar kita belajarnya makin semangat, selalu ada cinta di antara kita. Ada baiknya kita ice breaking dulu dengan temukan cinta, udah tahu? Udah. Kita cobain ya. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Oke. Nah, dengan seperti ini kalian sudah bisa menyayangi dengan teman-teman kalian, baik Miss dengan kalian, kalian dengan Miss. Oke? Oke. Nah, minggu kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang makna atau ciri-ciri dari tari tradisional. Ya. Masih ingat? Serius? Serius. Oke, apa itu tari-tari tradisional? Coba angkat tangan. Kumis. Silakan Erik. Tari yang berkembang di suatu daerah. Tari yang berkembang di suatu daerah. Oke, yang lainnya? Narsari silakan. Tari yang gerakannya tuh turun temurun, Miss. Tari yang gerakannya turun temurun. Berarti istilahnya dari zaman dahulu sampai sekarang itu masih ada. Benar? Ada lagi yang lainnya? Oke, silakan. Gerakannya sederhana, Miss. Gerakannya sederhana. Nah, tari tradisional itu gerakannya sederhana, tidak ribet dan tidak ruwet. Ya. Contoh tari tradisional yang kalian ketahui apa aja? Tari sapin. Tari sapin, tari apa lagi? Tari persembahan. Tari persembahan, tari apa lagi? Tari piring. Tari piring dari mana? Sumatera Barat. Ada lagi, tari apa lagi? Iya. Oke, tari rentabulian itu adalah bentuk-bentuk atau contoh-contoh tari yang berasal dari daerah Ya. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang tentang apa? Tentang kreasi. Ayo tentang apa? Tari kreasi. Nah, kita akan masuk ke materi Tari kreasi. tari kreasi. Minggu kemarin udah tari tradisional, sekarang masuk ke tari kreasi. Apa itu tari kreasi? Berangkat dari tari tradisional. Dikembangkan dari tari tradisional. Yang lainnya? Apa? Ayo, yang lainnya? Apa ayo? Ini udah dijelasin nih di sini. Tari kreasi siapa baca? Coba Velo, baca Velo. Tari kreasi adalah bentuk tari yang dikembangkan dari tari tradisional atau diciptakan baru dengan memperhatikan unsur estetika, nilai budaya, dan kreativitas pencipta. Tari ini bisa bersifat modern, kontemporer, atau tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional namun dikemas secara baru. Nah, itu dia ya. Jadi pengertian tari kreasi
Bisa saja dia tari itu diambil dari gerak dasarnya tari tradisional, tapi dibentukkan menjadi bentuk yang baru. Bisa dari pola rantai, bisa dari gerak, bisa dari kostum, dan bisa juga dari musik. Ya, tapi basicnya adalah tari tradisional. Atau bisa juga dalam bentuk tari yang misalnya diadopsi dari bentuk budaya luar. Contohnya mungkin modern dance ya. Siapa yang suka modern dance? Saya. Oh, Buksin. Oke, siapa lagi? Siapa lagi yang suka modern dance? Marisa. Marisa, Erik, ya. Ya, modern dance itu bagi kita itu termasuk tari kreasi karena dia bukan budaya kita. Ya, tapi bisa saja itu berkembang karena dalam bentuk estetika, bentuk kreativitas gitu. Paham? Paham. Nah, kemudian kontemporer. Kemarin waktu kita belajar jenis-jenis tari, itu pernah dibacakan atau dijelaskan tentang kontemporer? Pernah. Pernah ya? Berarti tari yang bersifat kekinian, tari yang bersifat gerakannya inovasi semua, tari yang memiliki unsur-unsur estetik yang luar biasa. Berarti intinya dia tanpa ada sentuhan tradisionalnya, benar-benar pure dari penciptanya atau koreografernya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak. Ada? Nah, tadi kan ada yang dibilang ini nilai tradisional namun dikemas secara baru. Nah, itu tari yang seperti itu biasanya diambil dari tari yang sudah ada. Contohnya tadi tari apa tadi? Yang dari Riau apa? Tari tradisinya? Tari Zapin. Nah, Zapin itu banyak banget macamnya. Ada yang bentuk tari tradisinya banget. Nah, tapi pada zaman modern ini dan pada saat ini semuanya sudah bisa dikembangkan atau diinovasikan. Ya, makanya ada yang disebut dengan tari Zapin kreasi. Oke, nah biar kalian gak bingung, ada baiknya kita nonton dulu ya contoh dari tari kreasi Zapin. Oke. Sebentar ya. Miss.
video tadi, contoh dari bentuk tari kreasi. Ini tari kreasi apa tadi? Zapin. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian lihat dari apa yang kalian bisa dapetin dari tampilan tadi? Gerakannya cepat. Gerakannya cepat. Apa lagi? Energik. Apa lagi? Banyak menggunakan kaki. Nah, mungkin kan masih ingat ya, Miss pernah menjelaskan salah satu ciri dari gerakan tari zapin adalah pada gerakan kaki. Kaki, pernah ingat? Nah ya, gerakan kakinya itu memang aktif. Jadi kalau zapin itu memang identik dengan gerakan kaki dan juga tangannya berpola seperti ini, ya, digenggam atau setengah genggam. Tadi seperti itu semua? Ya, nggak ada mereka yang buka-buka ya. Nah, itu dia salah satu bentuk mengkreasikan, menginovasikan dari bentuk yang lama ke bentuk yang baru. Tapi ada yang dirubah secara ini nggak bentuk gerakannya? Maksud Miss, ciri khasnya itu dihilangkan, nggak ada nggak? Nggak ada ya. Benar-benar dari bentuk gerak tari zapin, tapi bentuknya lebih bagus atau lebih energi. Paham sampai di sini? Paham. Cheers. Paham. Oke, kalau paham kita lanjut ke nah, kita masuk ke ciri-ciri tari kreasi. Oke, apa aja ciri-ciri tari kreasi? Mengandung unsur kebaruan dengan gerak, musik, kostum, atau tata panggung. Nah, mengandung unsur kebaruan dalam gerak, musik, kostum, dan juga tata panggung. Ya, jadi unsur kebaruan itu semuanya muncul pada saat penggerapan tari kreasi. Contohnya misalnya kayak gerakan. Nah, kalau mungkin pada dasarnya gerak tari zapin itu dia geraknya lambat ya, lambat. Tapi diinovasikan menjadi bentuk gerakan yang lebih cepat. Kemudian musik. Nah, kalau musik itu biasa tari zapin itu temponya agak sedang, ada yang lambat, ada yang sedang. Nah, kalau diinovasikan bisa jadi diambil musik-musik yang berbau dengan bentuk tempo gerakan tari zapin, itu bisa dijadikan sebagai musik pengiring dari tari zapin. Oke? Kemudian kostum. Nah, kalian lihat tadi kostumnya kayak gimana? Kayak baju Melayu, tapi ada aksesorisnya. Apa aksesorisnya? Ada selempangnya, sebaya, ada selempang, tanjaknya, ya. Sebenarnya tanjak memang ciri khas dari Melayu ya, tapi mungkin bentuk tanjaknya itu dikreasikan. Ya, tadi tuh kayaknya di depannya yang agak rendah ya, runcingnya di belakangnya. Nah, kalau mungkin yang biasa kalian pakai tanjak itu ke depannya yang runcing. Iya kan? Nah, itu semuanya bisa aja tergantung koreografernya mau tata busananya seperti apa gitu. Kemudian tata panggung. Nah, kalau tadi mungkin kayaknya eventnya lomba ya. Jadi ya udah panggungnya itu sesuai dengan kebutuhan dari penampilannya aja. Tapi kalau untuk tata panggung yang sebenarnya biasa kalau untuk nampil itu ya udah nampil ada lighting, ada panggungnya, segitu aja. Tapi juga jarang sih kalau tari zapin itu yang harus pakai artistik yang banyak-banyak. Yang pernah kalian kerjakan, pernah kan? Nah ya, ada background dan segala macam. Itu semuanya juga tergantung pada koreografernya. Oke? Oke ya. Kemudian yang kedua apa? Mesin ciri-cirinya? Ini kedua ya, Miss. Ya. Fleksibel dan dinamis, dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, Miss. Oh, fleksibel dan dinamis, dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Iya, fleksibel. Fleksibel ya. Kemudian dinamis ya. Biasa kita lihat bentuk gerakannya. Dinamis gak gerakannya? Ya. Dinamis ya, dengan kecepatan yang ini kalau kita apa udah kayak keteteran gitu Iya, ngikutinnya. Ya nggak sih? Tapi dengan proses itu semuanya bisa ditampilkan dengan baik, ya kan? Dan kemudian dapat beradaptasi dan berperkembangan dengan zaman. Itu yang saya bilang tadi. Mungkin ya besok-besok ini tahun berapa lagi inovasi kalian mungkin akan lebih wow lagi. Ya nggak sih? Ya, Miss. Karena dulu tari zapin penggarakannya ya udah garap tari zapin kayak gitu aja gitu loh. Tapi sekarang dengan tempo yang cepat, mungkin 3/4, 2/4 mereka bisa melakukan gerakannya. Ya, lebih cepat. Kalian mungkin sambil terbang kalau besok untuk hari ini. Bisa deh. Bisa lah, Miss. Kita buatkan lah, Miss. Bisa buatkan Iya, ya Miss. gerakannya. Oke. Nah lanjut yang ketiga apa Chelsea? Bisa terinspirasi dari tari
Tari tradisional, tadi tari yang udah ada, ya. Kemudian mengalami modifikasi, baik itu dari gerakan kaki, gerakan kepala, dan gerakan tangan. Kemudian yang keempat ada apa, Priscilla? Sering digunakan untuk pertunjukan, kompetisi, atau ekspresi seni. Ya, sering digunakan untuk pertunjukan, kompetisi. Tadi yang kita tonton tadi kompetisi ya. Kompetisi ya, kemudian atau ekspresi seni. Nah benar, kalau misalnya tari zapin tradisional itu biasanya dibutuhkan, misalnya kayak penampilan-penampilan acara ulang tahun daerah atau apa, itu biasanya memang tari tradisionalnya yang dimunculkan. Nah tapi kalau memang kebutuhannya untuk kompetisi, nah biasanya itu memang yang dibutuhkan adalah dalam bentuk kreativitasnya. Inovasi dari sebuah tarian itu dimunculkan biar apa? Biar nanti para seniman itu bisa lihat anak-anak bangsa Indonesia ini bisa nggak membuat gerakan atau tarian yang baru lagi gitu. Bisa kalian? Bisa. Bisa ya, karena udah keren udah bikin gerak koreo kan? Banget deh. Iya, makanya biasanya itu terbang lagi. Oke, dari keempat ciri-ciri ini ada yang mau ditanyakan? Coba Erik. Itu kan dia bilang bisa terinspirasi dari tari tradisional. Aha. Kalau seandainya dia nggak mau nih ngambil dari tari, dia nggak mau nih jadikan tari tradisional itu sebagai inspirasi dia, maka masih bisa disebut tari kreasi. Bisa, kalau misalnya contohnya ya, dia mau gerak tari piring misalnya, tapi nggak mau ambil gerakan yang udah ada dari yang maksudnya dari tari tradisional yang udah ada, dia nggak mau. Dia maunya semuanya pure dari dia. Tapi dengan basic dia ambil tari piring itu masih bisa dikatakan sebagai tari kreasi. Walaupun gerakannya bukan berdasarkan dari gerakan yang sudah ada, gitu. Tapi basicnya adalah tari piring misalnya. Orang pakai piring pakai tangan ya, mungkin dia pakai kaki, mungkin besok gitu, bisa aja. Ya, ataupun misalnya kayak tari serampang 12 misalnya. Serampang 12 itu kan pakai sapu tangan ya? Iya. Ya kan? Nah, kalau kalian misalnya mau menggarap tentang tarian yang pakai sapu tangan misalnya. Nah, kalau dilihat dari tari yang udah ada, itu ada tari serampang 12. Kalian mau lepas dari situ nggak apa-apa. Dan itu masih termasuk sebagai tari kreasi. Itu terkait tadi modern dan food. Kalau dia muncul ke kita mengeksplor diri kita, menggarap lagi dengan yang baru, itu juga termasuk tari kreasi. Oke, termasuk kontemporer juga. Nah, ada yang ditanyakan? Bukan ini? Ada lagi? Budi, aman Budi? Aman ya Budi ya? Oke, nah kalau sekarang ini kita lanjut. Nah, kita lanjut ke tujuan dari tari kreasi. Oke, apa tujuannya? Kira-kira? Melestarikan budaya. Melestarikan budaya. Dan kontekstual. Oke, lanjut Rik, apa lagi Rik? Menyalurkan ekspresi seni dan kreativitas penari maupun koreografer. Oke, lanjut. Apa lagi? Mengedukasi masyarakat tentang nilai budaya dengan cara yang menarik. Apa lagi Joyce? Meningkatkan daya tarik seni tari di kalangan generasi muda. Nah, itu dia. Meningkatkan, ini yang penting nih sebenarnya. Meningkatkan daya tarik seni tari di dalam kalangan generasi muda. Karena mungkin banyak kalian kan, tradisional, dalam malas lah belajarnya, ada nggak kayak gitu? Banyak. Banyak. Malas nanti si duanya gerakannya terus. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Ya, pusing. Kamu pusing. Kadang ya, kadang kalau merasa kalau udah tadi tradisi merasa nggak keren gitu. Ada yang kayak gitu. Yang merasa nggak keren. Ya, nah jadi pertama itu tujuannya melestarikan budaya. Nah jadi biar orang tahu di Riau ini khususnya ya, itu ada tari rentak undian, ada tari zapin, ada tari persembahan. Itu semuanya bisa kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan pertunjukan. Biar apa? Tari rentak undian itu sampai sekarang orang bisa kenal, kasih tahu kalau ada tari itu. Ya kan? Nah terus yang kedua, menyalurkan ekspresi seni. Nah bagi kalian yang suka bergerak, suka nggak bisa diem, ya kan? Bisa aja kalian bisa mengekspresikan diri kalian untuk membuat sebuah gerakan tari yang baru lagi gitu. Kemudian yang ketiga, mengedukasi masyarakat. Kalian pun merasa teredukasi nggak dengan video tadi? Iya. Ya kan? Oh ternyata
ada loh tarian kayak gini gitu. Yang kita tidak tahu menjadi tahu. Oke, kemudian nah ini tadi yang bilang tadi yang meningkatkan keinginan kalian, meningkatkan apa lagi nih? Apa? Daya tarik ya, daya tarik untuk mengetahui bentuk seni-seni tradisi khususnya di tari yang ada di daerah kalian. Oke? Oke. Bisa paham? Paham. Paham Kak? Paham banget sih. Paham ya? Oke? Biar gak ngantuk kalian ya, kayaknya ngantuk kalian ya. Kita ekspresi cinta lagi boleh? Boleh. Aku cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Walaupun sudah siap, tapi harus tetap semangat ya. Yeay. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke makna simbolis dan makna estetis. Oke. Nah, yang pertama ada makna simbolis. Apa itu makna simbolisnya? Apa Patrick? Yang lain? Makna simbolis ya, Miss? Iya. Ini makna simbolisnya. Melambangkan semangat perjuangan persatuan atau identitas budaya suatu daerah. Ya, makna yang pertama itu melambangkan semangat perjuangan persatuan atau identitas budaya suatu daerah. Ya. Nah, jadi kita pasti paham ya, ciri khas dari daerah Riau ini adalah tari zapin. Nah, inilah lambang kita, inilah simbol kita. Biar kita tahu di daerah. Makanya bisa bilang nanti kalau kalian ke luar negeri kuliahnya, ada yang nanyain, kalian dari mana? Dari mana jawabnya? Indonesia, Riau. Apa yang ada di sana? Bentuk keseniannya. Letak kuliah. Tentang wilayah. Coba dulu teskan katanya. Kubuan nanti yang terbang itu di luar Nah, negeri. itu dia. Ya, jadi kemanapun kalian pergi, identitas kita tuh tahu gitu. Bentuk budaya kita seperti apa. Kemudian ada makna estetis. Apa itu makna estetisnya? Keindahan seperti apa? Dari gerakan, busana, musik, dan ekspresi. Ya, keindahan estetik adalah keindahan. Segala sesuatu yang cantik-cantik, yang bagus-bagus itu harus berhubungan dengan seni. Kemudian yang keempat, makna sosial dan budaya. Apa itu? Media penyampaian, Terus apa lagi? kritik, gambaran kehidupan masyarakat. Nah, apa lagi? Itu aja. Iya. Nah, misalnya kayak kehidupan apa namanya menggambarkan kehidupan masyarakat di sekitar ya. Nah, contohnya kayak misalnya tari piring. Tari piring itu berasal dari mana? Sumatera Barat. Sumatera Barat itu identik dengan masyarakat yang menjadi petani atau namanya apa namanya yang ke sawah itu. Petani sawah. Petani sawah menanam padi, ya, menghasilkan beras. Makanya kalau mungkin kita yang di Riau ini beli beras dari Sumbar itu mahal nggak sih? Murah. Enggak. Oh, murah. Itu sedikit mahal setahu Miss ya, setahu Miss agak mahal. Karena kenapa? Itu berasnya itu terkenal lebih bagus gitu. Nah, karena budaya atau kebiasaan dari masyarakatnya itu adalah menanam padi, muncullah yang namanya tari piring. Nah, itu dia filosofinya. Makanya ini dia menggambarkan kehidupan masyarakatnya gitu. Karena masyarakatnya suka memanen padi dan segala macam. Setelah mereka panen, mereka melakukan tari piring karena pada saat itu mereka harus makan bersama, masak bersama. Itu salah satu apa namanya filosofi dari tari piring. Oke? Kemudian yang keempat apa? Makna spiritual juga Nah. ada. Mengandung nilai spiritual atau religius, terutama jika sumbernya dari tari Spiritual. ritual. Nah, contohnya kayak mana yang tari ritual ini? Keca. Dari Keca kalau dari Bali ya. Ya. Kalau dari Riau mana? Yo. Rentak, kemudian ritual apa, Mas Ali? Ritual apa ya? Ritual pengobatan. Kalau zaman dahulu sampai sekarang sih masih ada. Ini karena ada masyarakat suku Sakai ya. Itu mereka masih melakukan itu untuk melakukan pengobatan. Kalau seandainya diobat paramek gak sembuh-sembuh, akhirnya dia ritual. Ya, cuma sekarang nggak tahu masih berada apa enggak, tapi yang jelas tali itu masih ada sampai sekarang. Oke, paham? Paham.
dia. Oke, apa ini guys? Contoh. Nah, contoh ya, contoh dari tari kreasi. Ada tari mora, ada tari kupu-kupu, dan ada tari saman kreasi. Ini salah satu bentuk contohnya, tapi Miss yakin kok kalian pasti banyak tahu ya tentang bentuk contoh-contoh dan segala macamnya. Oke? Oke. Sampai di sini cuma ditanyakan? Tidak. Ada yang ditanyakan? Tidak. Cius. Cius. Tanya lah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti kalian sudah paham. Ya. Ya kan? Kalau sudah paham, berarti kita harus mengerjakan KPD. mengerjakan KPD. Iya. Oke, sebelum kita mulai KPD, misalkan bentuk dulu kalian menjadi kelompok. Jadi KPD itu kalian kerjakannya dalam bentuk kelompok. Oh. Boleh berdiri? Oke. Nah, kita memilih yang kelompoknya mulai dari kalian berhitung aja, guys. Oke. Ya, berarti kita berapa orang? 33 ya? 32 ya. 32 berarti hitungannya sampai 6. Sampai 6. Berarti 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6. Oke? Berhitung mulai. 1, 2 4, 5, 6, Satu, 3, 4, 5, 1, dua, tiga, 4, 5, enam, satu, 2, 3, satu, dua, tiga. 4, 5, 5. Oke, berarti ada satu kelompok orang yang 5 ya. Oke, kelompok 1 boleh di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5 dan 6. Oke, silakan yuk bergerak. Ya, boleh di sini tarik kemana aja. Sudah? Yang ini, ya, Budi di sana Budi. Budi kelompok berapa? Boleh ke sini ya? Sini Budi. Ini suka tolong kayak gini, Budi. Oh ya. Guys, di sini. Di sini sebelah sini. Kelompok yang sebelah sini, boleh? Ada. Simpan di mana? Ada. Ya, kelompok berapa? Dari sini ada. Jessica kelompok berapa? 4 pindah ke sini Jessica. Ya, pindah ke sini. Ya, kelompok 4 pindah ke sini saya. Ya, pindah ke situ ya. Erik mana ya? Hadir. Udah? Ini kelompok berapa tadi? Nah, pindah ke sini dulu apa Chelsea sama Indah sini aja. Ya, biar lurus dikit. Atau kalian ngadep ke belakang? Ya. Berapa di sini? Berapa di sini? Sudah? Semuanya udah dapatkan lembarannya? Sudah, Bu. Udah, mari. Akhiri. Oke, Miss. Oke, silakan kalian baca penunjukan KPD-nya. Bacalah materi tentang tari kreasi yang telah dijelaskan. Kemudian kalian mengerjakan setiap kegiatan dengan teliti dan jujur ya. Oke. Nah, kemudian diskusikan jawabanmu dengan teman-teman kelompok yang jika ada kegiatan kelompoknya. Nah, kemudian untuk yang keempat, itu kalian bisa nanti searching di
dari yang ditampilkan tadi. Oke, bisa? Silakan kerjakan. Dia sifat bisa diinovasikan, bisa diimprove. Guys, yang nomor D itu selain dari yang di sana juga nggak apa-apa ya. Misalkan ambil tadi dari Bali atau dari Sumatera Barat atau Sumatera Utara, silakan. Sari, aman, Mas Ali? Ya. Boleh gunakan HP ya guys ya. Oke, Miss. Ini itu festival. Ini salah satu tarif referensi yang misalnya tarif bapak dari selama kreasi. Lalu kami tabel proses pencarian. Mes, Ya, yang kegiatan dua ini berapa contoh? yang mana? Ini Dua aja. dua Ya. Ya. sama tadinya apa? Sama kreasi ya. Yang D itu bikin satu kali aja atau dua kali? Dua boleh. Ya. Biar ada perbedaan nanti. Kalau bisa daerahnya beda aja. Biar ada perbedaan. Kalau bisa kalian tonton ya guys ya. Kalau kalian nonton akan lebih banyak yang dapat kalian informasinya. Dari posturnya, dari gerakannya. Bahasa Jawa itu fresh juga. Itu dia apa? Yang pada sama. Apa tujuannya?
Dah. Sip. Kipas Makarena. Dari mana itu? Bali, Macarena, Sulawesi Selatan. Sulawesi. Macarena dari Sulawesi. Kalian tahu dari tari apa? Dari tari apa? Tajujo. Oke. Dari ujung ke ujung kalian ya? Kelompok Jacinta dari tari mana? Tari Yapong, Miss. Yapong. Bali. Jakarta. Bali. Oh, Yapong. Yapong. Kalian kemudian tari apa? Tari Yapong. Apa sosok filmnya ya? Filmnya. Videonya ya. Nah, biar tahu kan bentuk gerakannya seperti apa. Delvina, kelompoknya? Anggota Departemen Kreasi. Gerak sama kreasi. Ya. Kalian tari apa, Bir? Merah sama? Dari kiri.
Guys, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Apa makna yang membaca dari gejala harus selesai versi Lebih semangat, lebih ceria, Saya kalian temponya segitu. Di 2 kali atau 5 kali? Tidak. apa pendapat teman-teman yang masih kalian agar kita dapat ini sudah siap. Udah siap yang lain? Gimana udah siap? Belum nih. Lanjutkan dulu ya. Presentasi ya? Oke. Kelompok mana yang udah selesai? 2-2. Yang lain? Lagi Miss, 3 besar Miss, terima kasih Miss. Lanjut. Oke, apa pendapat tentang sama kelompok 3 besar Miss. Ya. Udah, ntar ya. Tunggu. Andreas. Kelompok 1 dulu, Miss. Udah, oke, tunggu.
atau mau barengan cara presentasinya juga nggak apa-apa. Oke, sebelum kita mulai presentasi, tentunya kita kembali ke diri kita masing-masing dulu. Silakan duduk yang benar. Kita ambil posisi silent sitting. Oke, kembalinya kita ke jati diri kita masing-masing. Tarik nafas. Keluarkan nafas. Tarik nafas. Keluar nafas. Tarik nafas. Keluaran nafas. Oke. Biar kalian nanti setelah setelah kembali ke diri kalian, kalian mampu untuk presentasi dengan baik. Oke? Oke. Oke ya. Dari kelompok mana dulu? Satu. Kelompok satu. Boleh? Kelompok satu silakan. Ya. Siap semuanya. Siap. Saya Tim Musin dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang LKPD yang kami kerjakan. Oke. Di satu ini ada soal jelaskan pengertian tari kreasi menurut pemahamanmu. Dari pemahaman kelompok 1, kami menyimpulkan bahwa tari kreasi adalah tari buatan dari tari tradisional dan dikembangkan. Jadi tari buatan yang dibuat manusia lalu dikembangkan. Itulah tari Kreasi. Itu yang dimaksud dengan tari kreasi. Oke. Soal nomor 2, sebutkan 2 ciri khas dari tari kreasi. Dari kelompok 1 menyimpulkan bahwa 2 ciri khas tari kreasi adalah gerakan yang dinamis dan kreatif. Gerakannya dinamis dan kreatif, penggunaannya lebih fleksibel. Oke. Ada 2 nama tari kreasi yang kami bawa dari kelompok 1, yaitu tari merak dan tari piring. Asal daerah tari merak adalah Jawa Barat dan tari piring adalah Sumatera Barat. Makna simbolis dari tari merak adalah mencerminkan rasa cinta kasih ke alam. Kita mencerminkan rasa cinta pada alam, menjaganya, merawatnya, dan menyayanginya. Tari piring makna simbolisnya adalah ungkapan rasa syukur hasil panen dan perlindungan Tuhan. Habis itu makna estetis dari tari merak menampilkan keindahan dari burung merak, dan tari piring mencerminkan kebudayaannya. Habis itu makna sosial dari tari merak adalah melambangkan keberanian dan tingkah laku burung merak. Dan makna sosial dari tari piring mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat. Habis itu di soal selanjutnya, apa makna yang kamu pelajari dari kegiatan analisis dari tari kreasi tadi? Yang dari kelompok 1 dapatkan adalah bahwa tari kreasi dapat berupa tari yang dikembangkan dan dijaga oleh turun-temurun. Oke. Ke soal selanjutnya itu, apa pendapatmu tentang pentingnya memahami makna dalam sebuah tarian? Sangat penting teman-teman. Itu agar kita tahu makna-makna yang disampaikan oleh leluhur kita terdahulu. Sekian, terima kasih dari kelompok 1. Oke, silakan guys. Silakan selanjutnya kelompok 2. Oke, perkenalkan. Siap semuanya. Perkenalkan, aku Erik dari perwakilan kelompok 2. Hari ini aku akan mempresentasikan hasil LKPD kelompok kami. Pertanyaan pertama itu mengenai jelaskan pengertian tari kreasi menurut pemahamanmu. Nah, pengertian tari kreasi menurut pemahaman kelompok 2 itu adalah tari yang berasal dari daerah tertentu yang diinovasikan sehingga mengalami pembaruan dalam tariannya. Lalu pertanyaan kedua,
sebutkan dua ciri khas dari tari kreasi. Dua ciri khas dari tari kreasi berdasarkan kesimpulan kelompok 2 itu ada yang pertama, fleksibel dan inovatif. Yang kedua itu adalah kostum yang lebih bebas dan gerakan yang dinamis. Baru kita masuk ke kegiatan kedua. Itu pilih salah satu tari kreasi daerah, lalu lengkapi tabel di bawah ini berdasarkan hasil observasi atau pencarian informasi. Nah, kami dari kelompok 2 memilih dua jenis tari. Yang pertama itu adalah saman kreasi dan yang kedua adalah kipas pakarena. Tari saman kreasi sendiri berasal dari daerah Aceh dengan makna simbolis persatuan, kekompakan, dan semangat gotong royong. Serta makna estetisnya adalah kompak, gemulai, dan dinamis. Ada pula makna sosial dari saman kreasi adalah semangat, pantang menyerah untuk para wanita Aceh. Lalu tari kedua adalah kipas pakarena yang berasal dari Sulawesi Selatan, memiliki makna simbolis berupa simbol kebesaran kerajaan yang mencerminkan hubungan harmonis antara rakyat dan pemimpin. Ada pula makna estetis dari kipas pakarena, lemah lembut dan serentak, serta kostum yang digunakan sangat amat unik. Karena kalau yang video kami tonton tadi, kostum mereka berpola kotak-kotak dengan warna yang dominan oranye serta kuning, namun tidak pas badan tapi lebih agak oversize, sesuai mungkin dengan gerakan ataupun tarian yang lebih lebih aktif gitu ya. Ya. Habis itu makna sosialnya itu dari kipas pakarena adalah hubungan harmonis antara kerajaan dengan rakyat. Jadi kalau kami simpulkan sih, rakyat itu dengan raja itu ya adalah hubungannya. Jadi kan harus saling kerjasama antara rakyat dan juga kerajaan. Masuk ke kegiatan ketiga, itu pertanyaannya apa makna yang kamu pelajari dari kegiatan analisis tari kreasi tadi? Kalau makna yang dapat yang dari kelompok 2 dapat itu ada mengetahui apa pengertian, ciri-ciri, fungsi, serta jenis tari kreasi dan dapat menciptakan inovasi tari kreasi baru. Lalu, apa pendapatmu tentang pentingnya memahami makna dalam sebuah tarian? Pendapat dari kelompok 2 adalah agar kita dapat melestarikan budaya setempat melalui tarian-tarian tersebut, terutama tarian-tarian kreasi. Sekian, terima kasih. Terima kasih kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Halo, selamat siang semua. Siang. Perkenalkan, namaku Elisa dari perwakilan kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gambar kerja peserta didik tentang tari kreasi yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama mengenai jelaskan pengertian tari kreasi menurut pemahaman. Jadi menurut kelompok kami, tari kreasi adalah tari yang dikembangkan dari tari tradisional yang sudah ada tanpa menghilangkan ciri khas dari tari tradisional yang diambil sebelumnya. Lalu sebutkan dua ciri khas dari tari kreasi. Yang pertama itu fleksibel dan dinamis. Jadi tari kreasi ini tuh bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Lalu yang kedua itu mengandung unsur kebaruan dalam gerak, musik, kostum, dan tanda panggung. Selanjutnya, untuk jenis tari kreasi yang kami pilih itu ada dua. Yang pertama itu tari tortor dan yang pertama tari tortor, yang kedua tari sajojo. Kita bahas dari yang tari tortor dulu. Di mana tari tortor berasal dari Sumatera Utara dan makna simbolisnya itu adalah solidaritas dan mengekspresikan sukacita. Makna estetisnya terdapat pada terutama di bagian kostumnya ya, karena biasanya tuh kalau tari tortor itu kostumnya itu rame, warnanya juga cerah-cerah dan banyak motifnya. Lalu untuk makna sosialnya itu biasanya tortor dipentaskan di berbagai acara seperti pernikahan, syukuran, dan upacara-upacara. Lalu untuk yang kedua itu tari sajojo berasal dari Papua. Makna simbolisnya adalah tari ini dilakukan secara bersamaan dan mencerminkan harmoni, kekompakan, serta melambangkan semangat gotong royong. Untuk makna estetisnya adalah di bagian musik pengiringnya dia menggunakan tifa yang memberikan nuansa khas
pembelajaran tari kreasi barusan itu adalah setiap daerah memiliki tarian yang ciri khasnya itu berbeda-beda. Nah, tari yang dikreasikan itu biasanya akan terdapat sedikit perbedaan baik dari segi gerakan, tata busana ataupun musik, namun tidak menghilangkan ciri khas dari tarian awalnya. Lalu, apa pendapatmu tentang pentingnya memahami makna dalam sebuah tarian? Kalau menurut kelompok kami itu sangat penting ya, karena ya biar kita tidak salah mengartikan mengenai makna dari suatu tarian dan juga makna dari suatu tarian tersebut memang disampaikan dengan kita. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Lanjut kelompok 4. Mas Ari, silakan Mas Ari. Selamat siang semuanya. Iya. Jadi saya di sini Mas Ali sebagai perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai LKPD yang sudah tadi kita kerjakan. Nah, masuk ke nomor 1, pengertian tari kreasi menurut pemahaman kelompok kami itu adalah bentuk tari yang berkembang dari tarian yang sudah ada dan mengutamakan nilai estetika tanpa menghilangkan tradisi yang sudah ada. Terus, 2 ciri khas dari tari kreasi itu adalah fleksibel dan dinamis, jadi berkembang sesuai zaman serta mengandung unsur kebaruan dalam gerak, musik, kostum maupun tata panggungnya. Kemudian untuk tarian dianalisis, kelompok kami itu mengambil 2 tarian dari 2 daerah yang berbeda, yaitu Jakarta dan Bali. Tariannya itu ada tari Yapong dan tari Manuk-Rawa. Nah, untuk tari Yapong, makna simbolis dari tari ini itu keceriaan wanita Betawi. Dan makna estetisnya itu tergambarkan dari kostum yang cerah, musik ceria, dan gerakannya yang dinamis sesuai dengan ciri tari kreasi. Kemudian makna sosial dari tari Yapong ini menggambarkan semangat gotong royong masyarakat Betawi. Jadi tarinya ini lebih ke keceriaan dan kegembiraan. Kemudian tari yang kedua itu Manuk-Rawa. Tari ini berasal dari Bali dan menggambarkan kegembiraan perilaku burung-burung di rawa. Jadi makna estetisnya itu juga burung rawa yang sedang mencari makan dan bercanda lewat paduan gerak yang dinamis. Jadi digambarkan lewat gerakan tariannya. Kemudian untuk makna sosial, dia ini merepresentasikan kegembiraan dan kebebasan burung di rawa-rawa. Kemudian lanjut ke kegiatan ketiga, yaitu refleksi dan presentasi. Untuk yang pertama, makna yang kami pelajari dari kegiatan analisis tari kreasi tadi itu ada berbagai tari kreasi itu berbeda-beda sesuai dengan ciri dari gerakan yang diambil, kayak sumber daerahnya itu. Jadi itu yang membedakan ciri perbedaan dari ciri-ciri tari kreasi. Kemudian yang kedua, apa pendapat kalian tentang pentingnya memahami makna dalam sebuah tarian? Jadi menurut kami sangat penting agar untuk memahami gerak tarian dan melestarikannya dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Terima kasih kelompok 4. Lanjut kelompok 5. Selamat siang semuanya. Jadi kami dari kelompok 5 sudah mendiskusikan tentang LKPD yang diberikan MIS dan juga kami sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Yang pertama itu jelaskan pengertian tari kreasi menurut pemahamanmu. Jadi menurut kami tari kreasi itu adalah tari yang dikembangkan dari tari tradisional tanpa menghilangkan makna tradisinya dan biasanya itu lebih memiliki gerakan yang lebih inovatif. Terus yang kedua, sebutkan 2 ciri khas dari tari kreasi. Yang pertama itu ada gerakan yang diinovasikan menjadi lebih kreatif. Yang kedua ada kebebasan dalam penyajian tari, di mana biasanya tari kreasi itu memiliki aturan yang tidak seketat tari tradisional. Untuk kegiatan kedua itu tari kreasi yang kami ambil itu ada 2. Yang pertama ada tari merak dan yang kedua ada tari saman kreasi. Tari merak itu asal daerahnya dari Jawa Barat dan memiliki makna simbolis melambangkan keindahan dan keanggunan burung merak seperti seorang perempuan.
Makna estetisnya menonjolkan nilai budaya Sunda dan keindahan dari burung merak itu sendiri. Makna sosialnya itu melambangkan keharmonisan, cinta, rasa syukur, serta rasa sayang kita kepada alam yang sudah diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, tari saman kreasi yang berasal dari Aceh, di mana tari saman kreasi ini memiliki makna simbolis, nilai kebersamaan, kekompakan, dan juga gotong royong dari masyarakat Gayo. Makna estetisnya, ia melambangkan kekayaan dari budaya Aceh dan juga pesona visual yang ditampilkan oleh penari tari tersebut. Yang ketiga ada makna sosialnya, di mana tari saman kreasi ini menjadi media dakwah dan alat pemersatu masyarakat di Aceh. Kegiatan ketiga itu refleksi dan presentasi. Yang pertama, apa makna yang kamu pelajari dari kegiatan analisis tari kreasi tadi? Menurut kami, setiap tari kreasi itu memiliki banyak makna, baik makna simbolis, estetis, dan juga makna sosial, di mana makna-makna tersebut biasanya menceritakan budaya daerah masing-masing, sehingga kita bisa lebih menghargai budaya setiap daerah. Yang kedua, apa pendapatmu tentang pentingnya memahami makna dalam sebuah tarian? Menurut kami, memahami sebuah makna tarian itu sangat penting karena dapat membuat kita mengerti cerita di balik tarian tersebut. Sehingga ketika kita melihat pertunjukan tari ataupun sedang menggerakkan tari tersebut, kita dapat lebih mengerti dan lebih paham mengenai gerakan-gerakan tersebut. Dan juga dengan kita memahami makna tarian, kita bisa lebih memahami budaya daerah dari daerah lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih kelompok 5. Dan yang terakhir ada kelompok 6. Silakan Andreas. Selamat siang semua. Siap. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 6 dan yang akan membaca jawaban kami bagi LKPD kali ini. Jawaban kami untuk kegiatan 1 yaitu jelaskan pengertian tari kreasi menurut pemahamanmu. Menurut kami, tari kreasi itu merupakan suatu tarian yang dikembangkan atau diinovasikan menjadi media atau bersifat kekinian. Nomor 2, sebutkan 2 ciri khas dari tari kreasi. 1, gerakannya yang bersifat kekinian, dan 2, tidak menghilangkan nilai yang terkandung dalam tarinya. Untuk kegiatan kedua, kelompok kami mengambil 2 tari, yaitu tari Yapong yang berasal dari Jakarta dan tari Muri yang berasal dari Sumbawa atau NTB. Untuk tari Yapong, makna simbolisnya adalah semangat, keceriaan, gotong royong, dan tarian tari. Untuk makna estetisnya itu adalah gerakan tangan dan tubuh yang lebih menghayati. Dan makna sosialnya yaitu melambangkan kelembutan dan keindahan. Untuk tari Muri, makna simbolisnya adalah penghormatan dan pengabdian masyarakat terhadap pemimpin serta keramahan dan keterbukaan Sumbawa. Untuk makna estetisnya yaitu memiliki tempo yang cepat dalam mengikuti gerakan dan bersifat tegas. Untuk makna sosialnya, kelincahan dan gerakan lentur dalam mengiring musik, keteguhan dalam setiap gerakan. Untuk kegiatan 3 yaitu refleksi dan presentasi. Untuk nomor 1, apa makna yang kamu pelajari dari kegiatan analisis tari kreasi tadi? Kelompok kami dapat mengetahui isi-isi dan makna dalam setiap tarian yang ada di setiap daerah, baik dari pergerakan yang diiringi musik ataupun tanpa musik. Yang kedua, apa pendapatmu tentang pentingnya memahami makna dalam sebuah tarian? Penting karena kita dapat mengetahui isi dan lambang di balik setiap gerakan dan tarian yang dilakukan dalam lingkungan setempat. Terima kasih untuk kelompok 6. Berarti kalian semuanya tadi sudah mencari informasi, sudah mencari data, sudah menonton dan mengapresiasi dari bentuk tontonan yang sudah kalian tonton dan kalian tulis di LKPD ya. Jadi berbagai macam pendapat kalian tentang tari kreasi itu apa, kemudian simbol-simbol yang muncul itu seperti apa. Oke? Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Tidak. Cius. Cius. Gak ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau gak ada, kita tepuk cinta lagi dong, boleh?
Oke. Nah, Kak Budi, kenapa bingung, Budi? Oke, sudah? Sudah ya, oke. Nah, kita sudah mempelajari hari ini tentang makna dari tari kreasi. Betul? Betul. Ya, nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari makna tari kreasi. Oke, yang kedua, peserta didik mampu menganalisis makna dan simbol dari estetis, sosial, dan spiritual dari tari kreasi. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menyampaikan hasil analisis dalam bentuk diskusi ataupun tulisan. Sudah kalian kerjakan? Sudah ya, hebat semuanya ya. Oke. Nah, sekarang secara keseluruhan ditanya lagi ya. Nah, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah siapa yang bisa menyimpulkan? Erin. Oke, Erik, silakan Erik. Jadi menurut aku, Boleh berdiri, Erik. oke, jadi menurut aku tari kreasi itu adalah inovasi yang diambil dari tari tradisional dan dibentuk agar lebih menarik dan lebih energik dan juga gerakannya lebih dinamis. Lalu untuk fungsinya itu adalah agar tari kreasi ini ataupun tari-tari yang sudah ada itu tidak punah dan dikreasikan agar lebih tertarik serta generasi-generasi sekarang itu dia lebih mau gitu untuk belajar tentang tari-tarian daerah. Baru untuk ciri-cirinya itu dia lebih dinamis, baru lebih fleksibel, baru bisa diinovasikan dan juga untuk kostum-kostumnya itu dia lebih beragam, nggak kayak tradisional. Kan kalau tradisional pasti ada kostum-kostum khususnya. Kalau di kreasi ini yang aku dapat sih kostum-kostum yang dipakai bisa lebih tradisional, lebih modern, lebih kekinian gitu Miss. Terus ada juga kayak beberapa contoh tari tadi yang udah kita dengar juga dari teman-teman semua itu ada tari pentabulian, baru ada tadi tari berak, baru ada tadi tari saman, tari kipas, baru ada tadi tari sajojo kan? Ya, dan lain-lain. Yang lain satu lagi deh, satu lagi. Boleh kesimpulannya kali ini? Satu lagi. Velo, silakan Velo. Oke, jadi untuk kesimpulan dari pembelajaran hari ini tidak jauh berbeda dari Erik, mungkin saya membantu melengkapi aja. Kalau untuk di tari kreasi ini kan seperti yang disampaikan tadi itu terdapat beberapa makna ya kan. Maknanya itu sendiri ada 4. Yang pertama itu makna simbolis, lalu ada makna estetis, sosial dan budaya, dan juga makna spiritual. Namun makna spiritual itu kalau ada saja, jadi tidak semua tariannya itu ada juga makna spiritualnya. Oke, sudah. Oke. Siapa mau menambahkan? Oh, enggak. Oke. Jadi ada beberapa kesimpulan yang bisa kalian ambil dari materi pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, kalian bisa tahu motivasi untuk selalu berkarya tentang budaya yang ada di lingkungan kita sekitar. Betul? Betul ya. Kemudian kalian juga dapat memahami juga bentuk-bentuk kesenian yang ada di daerah Riau khususnya atau Pekanbaru itu seperti apa. Dan ketika kalian tahu, kalian bisa mengembangkannya ke dalam bentuk yang baru. Oke? Sudah? Ada lagi yang ditanyakan? Tidak. Miss berharap banget ada yang bertanya kayaknya ya. Berarti semua materi penjelasan bisa dipahami dengan baik ya? Ya. Oke, tepuk bahagia dulu untuk kita semua. Oke, nah jadi hari ini kita sudah menjelaskan tentang makna tari kreasi. Minggu depan untuk pertunjukan. Udah nggak sabar Miss pertunjukan. Nah, untuk pertemuan berikutnya minggu depan kita akan mencoba untuk masuk ke materi praktek atau berkreativitas
Sulawesi, semuanya bisa. Dan Miss berharap nanti sebelum kita masuk ke materinya, Miss mau kalian itu udah ada dulu referensinya, ya. Referensi berapa, misalnya berapa yang ada tari-tari yang ada di Riau, kemudian yang lain di luar dari Riau, itu bisa kalian ambil sebagai bahan untuk modifikasi dari tarian kalian nantinya. Oke? Oke, Miss. Nah, Miss ingatkan juga minggu depan yang perempuan bawa celana training ya. Iya. Training, dan kita akan praktek lagi untuk berkarya tari kreasi. Yeay. Ya, tidak ada yang ditanyakan? Iya. Ada? Tidak. Ada, makanya terus ya. Bisa nanya kami, Miss. Miss tanya lagi. Ya. Miss tanya Erik, mau? Boleh. Miss tanya Erik mau? Ya, Miss. Tanya apa, Miss? Makna simbol apa yang Erik tahu tentang tari persembahan? Oh, makna simbol. Ya. Makna simbolnya kayak lebih yaitu kayak sopan, karena dia kan kita persembahan berarti kayak kita mempersembahkan yang terbaik kepada tamu undangan, kepada tamu yang dituakan, kepada tamu hadirin, dan juga kita ibaratnya menyambut dengan sukacita, dengan senang, karena dari tarian tersebut juga bukan cuma oh ya udah berasa kusuk aja, tapi benar-benar lemah lembut disampaikan, lemah lembut diaturkan tepak siri itu kan sih kan identik dengan kemelayuan gitu, Miss. Jadi makna simbol dari tari persembahan ya. Ya. Tari persembahan itu selalu dilakukan oleh masyarakat Melayu untuk menyambut tamu-tamu yang datang pada saat acara-acara besar. Nah, tepak itu kan tahu tepak siri kan? Tahu. Ya, dari tepak siri itu ada simbol dari penghormatan, keseganan kita terhadap tamu yang datang. Nah, siri itu pun sebenarnya bukan orang Melayu aja, orang Sumatera Barat juga pakai siri. Orang Sulawesi kalau nggak salah juga pakai siri. Jadi siri itu simbolis bahwasanya kita menyambut tamu itu dengan bahagia, dan tamu itu yang datang ke tempat kita juga bahagia gitu. Makanya disuguhkan tepak siri diambil. Jadi harusnya yang mengambil siri itu harus dipotek, dirobekkan ya. Kalau nggak ambil satu juga nggak apa-apa, atau pakai kartu siri. Kalau biasanya orang tuh dimakannya langsung. Biasanya langsung makan. Itu kadang kalau orang kayak gitu udah memang kayak bahagia banget dia datang. Cuma kan nggak semua orang bisa paham memakan siri itu kan. Kalian pernah makan siri? Enggak. Makanya gigi kalian cuma kalau makan siri itu cepat loh, kalau bertahan gigi kita. Makanya kalau orang dulu nenek-nenek moyang kita itu dia sikat gigi nggak pakai pesoden, pakai siri. Ngiri Apa kayak rasa gitu kan. siri, Miss? Kelat, kalian tahu kelat? Tahu. Kelat terus ada pedas-pedasnya sedikit. Itu dia. Kalau siri ada kayak kelat-kelatnya gitu lah. Tapi oke sih bagi orang yang udah terbiasa. Oke? Oke. Ya? Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak. Terima kasih untuk perhatian kalian hari ini dengan proses pembelajaran kita yang luar biasa ya hari ini ya. Ya. Oke, diucapkan baik-baik terima kasih. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat. Amin.